Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan anak didik kami. Walaupun tetap situasinya daring, tetapi Ibu berharap anak-anak kami semuanya tetap semangat. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi melestarikan nilai kearifan melalui cerita rakyat atau hikayat. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari cerita rakyat ini adalah kompetensi pengetahuannya mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Dan kompetensi keterampilannya adalah mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Tujuan pembelajaran. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita tentang cerita rakyat ini adalah siswa diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian, ciri-ciri, nilai-nilai, dan isi hikayat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kebahasaan yang terdapat dalam hikayat. Pengertian. Apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang berisi tentang cerita, kisah, atau dongeng, ataupun sejarah. Jadi hikayat termasuk jenis teks narasi yang menceritakan sebuah kejadian. Jadi jelas bahwa hikayat ini adalah bentuk dari sastra lama atau prosa lama. Ciri-ciri hikayat. Adapun yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah hikayat adalah: 1. Bersifat tradisional, meneruskan budaya atau kebiasaan yang dianggap baik. Jadi hikayat itu merupakan tradisi yang turun-temurun karena dianggap baik. 2. Bersifat didaktis atau mendidik. Artinya melalui hikayat kita bisa mengajari, mendidik generasi muda ke arah yang lebih baik dengan memberikan contoh-contoh yang baik yang terdapat di dalam hikayat. Yang ketiga, terdapat kemustahilan dalam cerita. Kemustahilan maksudnya di sana ada hal-hal yang tidak masuk di akal. Contohnya kalau anak-anak kami pernah membaca tentang hikayat sebuah raja, ya, di mana raja itu lahir beserta dengan pedang. Jadi hal yang nggak mungkin, hal yang nggak masuk di akal. Yang keempat, ada tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian luar biasa atau disebut dengan magis. Ya, misalnya bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan hal yang tidak mungkin. Dan ada kadang-kadang sudah mati bisa hidup kembali. Itu hal-hal yang merupakan magic. Yang kelima, anonim. Anonim itu artinya penulis hikayat itu tidak disebutkan, tidak diketahui. Karena memang secara umum prosa lama itu ditulis secara bergotong royong. Dan yang keenam, istana sentris. Artinya cerita hikayat itu hanya berpusat, bersentral pada kehidupan di istana. Fungsi hikayat. Ada beberapa fungsi hikayat. Kegunaannya: 1. Sebagai sarana hiburan. Jadi hikayat itu sebagai sarana hiburan atau menghibur. Karena dulu bukan seperti sekarang, sudah banyak film, sudah banyak sinetron dan lain sebagainya. Jadi hikayat itulah dibuat sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa hikayat itu selain ciri-cirinya bersifat didaktis, berarti dia merupakan sarana mendidik, mengajari, mengarahkan generasi muda. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa
karena hikayat mengandung nilai sosial, nilai budaya dari suatu bangsa. Dan fungsi yang ketiga ini sesuai dengan ciri-ciri dari hikayat, yaitu untuk melestarikan budaya bangsa karena dianggap memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai luhur yang perlu dipertahankan hingga saat sekarang ini. Nilai-nilai dalam hikayat. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah hikayat itu ada banyak. Tetapi sebelum kita belajar mengenai nilai-nilai ini, apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, bermutu, dan menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia. Jadi kalau dikatakan ada nilainya, berarti ada sesuatu hal yang berharga, yang bermutu untuk disampaikan kepada pembaca. Nah, itulah yang disebut dengan nilai. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat ada 6. Pertama, 1, nilai religi. Nilai religi itu nilai keagamaan, nilai yang berhubungan dengan kepercayaan, dengan keagamaan. Jadi walaupun dulu itu belum ada agama, tapi mereka sudah memiliki kepercayaan. Ya. 2, nilai moral. Nilai moral ini adalah nilai yang berhubungan dengan akhlak, dengan perilaku. Ya. Bagaimana membangun perilaku seseorang itu supaya bisa menjadi tiruan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana manusia itu bisa bermasyarakat, bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Karena tidak mungkin satu orang manusia itu bisa hidup sendiri. Ya, harus dia hidup bersama, berdampingan dengan yang lain. Ya. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, tradisi, kebiasaan yang terdapat di dalam sekelompok masyarakat. Misalnya kalau orang Batak, nilai budayanya satu marga itu nggak boleh menikah. Nah, itu termasuk bagian dari budaya. Atau misalnya selain tidak boleh menikah, ada adat istiadat di sana. Itu juga termasuk bagian dari nilai budaya. Yang kelima, nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai keindahan. Ada unsur keindahan, ada hal-hal yang indah yang terdapat di dalam sebuah cerita hikayat. Apakah itu penggunaan bahasanya, apakah itu alurnya dan lain sebagainya. Jadi ada nilai-nilai estetikanya. Secara umum, sastra itu seluruhnya memiliki nilai estetika. Dan yang terakhir, nilai pendidikan atau edukasi. Jadi di dalam hikayat ini ada nilai-nilai pendidikannya. Apa yang mau diajarkan, ya. Misalnya bagaimana membela bangsa dan tanah airnya sendiri, ya, itu perlu diajari, dididik, ya, supaya generasi berikutnya itu memiliki rasa patriotis yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Sampai di sini materi kita untuk pertemuan pertama ini. Akan kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan soal.